sedang kalian hadapi ya saat ini ya. Oke. Kartu yang pertama muncul di sini ada Nine Nine of Cup. Apa sih Nine of Cup? Seorang yang di sini mempunyai banyak materi ya, yang orangnya juga cukup baik ya, religiusnya gitu ya. Oke. Sebetulnya kesuksesannya kamu itu di sini udah di depan mata ya, atau mungkin masa depan kamu di saat kamu nanti entah kapan dan usia kamu berapa gitu ya, itu kamu juga akan merasakan sebuah kemewahan, kelimpahan ya dari segi materi di sini. Tuh, oke. Ada perpisahan yang membuat eh, kamu ngerasa di sini em, ada sesuatu yang membuat kamu tuh ngerasa bahwa kamu udah nggak percaya lagi akan sebuah relationship gitu ya. Kamu sedang mengikis perasaan-perasaan yang membuat kamu merasa tidak menginginkan gitu sebuah hubungan sih di sini ya. Jadi ada keraguan di sini ya. Ada keraguan. Si aku ngelihatnya kartunya bagus-bagus ya semuanya ya. Cuma di sini ada sisi sesuatu yang kamu tuh berhubungan dengan orang yang mempunyai sisi gelap sih. Seseorang yang punya keegoisan gitu di sini ya. Atau mungkin ada orang yang pengen sejajar gitu sama kamu di bidang usahanya kamu, tapi sebetulnya dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain sih. Dia tidak bisa menjadi apa yang dia mau seperti kamu gitu ya, nggak bisa gitu. Tapi di sini dia mencoba ingin menghalangi gitu jalan ceritanya, jalan kesuksesannya kamu di sini. Tapi kamu udah mencapai itu udah lebih dulu sih. Ya, aku nggak tahu kamu bidangnya apa. Bisa aja bidang spiritual atau bidang jasa gitu yang sedang kamu pegang sekarang. Apapun itu, entah properti ataupun usaha perdagangan kamu di situ, ya. Nah, hmm, sebetulnya kamu tuh udah minta keadilan ya, udah memohon gitu kepada Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi emang sejajar sih guys ya. Musuh-musuh itu sejajar sih, tapi kita tidak merasa punya musuh ya. Tapi karena mereka atau satu orang yang membuat kamu ngerasa tidak nyaman, kamu tuh ngerasa musuh kamu banyak gitu kayaknya. Karena kamu nggak pernah merasa punya musuh itu ya. Oke, aku sih ngerasa kamu tuh bangkit kok gitu ya dari segala situasi. Karena em, emang semua juga lahir itu udah komplit sih. Siapa yang nanti menolong dan yang akan menyusahkan kamu gitu ya, seimbang kok sebetulnya, karena di tengah-tengah itu udah ada justice sih, ada keadilan gitu ya. Jadi di sini tidak perlu sedih ya. Sedihnya tuh mungkin kamu mikirnya gini ya, kok ada gitu orang yang punya kepribadian yang se seburuk itu gitu ya. uh, Saking gak sukanya, saking syiriknya gitu, benci melihat kebahagiaan orang lain. Itu mah udah ada dari dulu juga ya. Sebelum kita dilahirin jauh-jauh lah, itu udah dikenalin dari pertama Adam dan Hawa diciptain. Ya karena manusia sekarang itu rapuh
gitu, dibanding dengan jutaan tahun, ribuan tahun yang lalu lah ya. Kita nggak usah terlalu jauh ke jutaan, kita bukan Homo sapien. Mereka Homo sapien adalah orang-orang juga gitu, cuman karena proses alam pembentukan manusia gitu di dimensi yang lainnya gitu. Mereka kan harus menghadapi dinosaurus. Emang tengah hadapi dinosaurus gitu moal aya merenya di sini yang namanya minyak bumi. Jadi keburukan-keburukan itu ya, keganasan mereka itu tuh ada sekarang juga masih berbentuk orang-orang yang di sini tidak suka ya melihat kemakmuran kamu gitu. Kita itu dilahirin tuh emang udah jadi warrior, selalu ada gitu dimanapun, ya kan. Nah itu kan sebetulnya untuk mengendalikan gitu keutuhan si manusianya itu sendiri supaya tetap bertahan hidup, ya kan. Ini kalau nggak ada nih mereka-mereka yang mengganggu kamu nggak ngerti gitu cara bertahan dari situasi yang pahit. Enak aja terus tenang gitu ya. Nah di situ kan kalau orang terlalu tenang juga gimana ya, melempem gitu. Ketenangan kan hanya diciptakan ketika kita mencari dan merasakan segala sesuatu bukan dari materi. Karena ketenangan itu adalah ketika kita merelakan semuanya gitu, biarkan alam ini berproses. Kenapa sih sakit tuh? Subuh-subuh tuh Marisa tuh bangun ngerasain kenapa sih banyak kegelisahan gitu ya dari energi-energi luar gitu ya. Karena di sini apa? Karena kita tuh kebanyakan ngatur alam semesta. Alam semesta mah nggak usah diatur, atuh kan pagi sore juga sama. Matahari teh terbit di ufuk timur, nggak di ufuk barat. Mereka udah struktur gitu, sudah terprogram. Ya, kita dilahirin ke dunia mau ngapain? Atuh, masa gini-gini terus ya? Kita tahu bahwa kita itu diprogram, udah ada programnya. Karena manusia itu kan makhluk yang terombang-ambing, yang diciptakan penuh dengan was-was gitu. Makanya di sini uh, turunlah gitu untuk muslim itu uh, surat An-Nas, saking lemahnya manusia ya, dan selalu was-was itu kan, minta pertolongan kepada rajanya manusia gitu ya. Semua agama juga itu punya beban masing-masing dalam mencapai wilayahnya gitu, rame gitu, babak belur segala macam untuk mempertahankan satu keyakinan. Apalagi kita misalnya ya, kadang Marisa juga suka bingung sih kadang, tapi gimana ya, emang udah realita kali ya. Marisa teh mau beli galon, tahu nggak, sama gas. Tapi di pinggirnya itu udah ada 2 ruko ya, sama-sama dagangnya sama, jadi bingung atau mau milih yang mana, itu beli di mananya. Akhirnya keliling cari yang nggak di situ karena dua-duanya kenal. Gitu kadang ya masyarakat itu ya gimana ya, dagangnya itu sama yang di pinggir gitu. Ya nggak ada yang mau sih ya, pengennya tetap aja. Marisa juga ada di bingung kalau mau beli gitu. Kenal ya, persaingan itu tuh ada yang bener-bener sengaja gitu, niru gitu. Ada yang ya udahlah namanya juga rezeki ya, pasti ada aja jalannya gitu. Yang beli itu udah disebarin ke dunia ini gitu. Karena Allah sudah menebarkan rezekinya untuk seluruh umat makhluk hidup. Ya, cuman ada yang mencari, ada yang emang udah dapat gitu warisan yang orang tuanya kaya gitu. Ada yang tapi tetap mereka juga kan harus ngebangun kepercayaan yang udah ditata gitu sedemikian rupa gitu sama keluarga-keluarganya kan. Jadi semua itu nggak ada yang mudah gitu. Kalau kita ngelihat orang-orang kaya itu nggak semudah apa yang kita pikirkan gitu. Mereka juga kasihan sih sebetulnya, banyak mereka mesti bayar karyawannya,
apa gitu, belum tentu tuh bisa tidur nyenyak itu kayak kamu. Ya, ya jadi jangan ngatur semesta lah, terserah aja lah. Sedikasinya aja kalau udah usaha gitu. Gitu. Kalau emang belum sampai ke tangan kamu, ya di sini memang perlu usaha lagi gitu. Itu aja, ya. Ada desan gitu di sini. Baru aja cerita tadi ya matahari itu terbit. Tidak pernah telat gitu. Matahari tuh nggak telat, walaupun dia telat juga masih ada sinarnya, walaupun mendung gitu ya. Itu kan karena jasanya matahari. Bisa ada, kita bisa ngelihat keluar jam 8 jam 9 walaupun mendung kan. Itu jadi semuanya sudah terprogram. Masa sih Allah itu programnya cuman alam semesta doang gitu. Masa manusianya nggak ada program? Ya udah terprogram. Kamu tuh lahir di mana, namanya siapa? Kan udah ada sidik jarinya juga nggak ada yang sama. Gitu. Semua membawa cerita masing-masing di dalam kehidupan masing-masing gitu. Udahlah jangan mikirin orang-orang yang di sini mencoba untuk meruntuhkan keyakinan kamu. Apa sampai sekarang teh kamu runtuh? Enggak kan? Enggak. Karena kita ketakutan aja sama masa depan kita gitu. Kalau ada apa-apa, justru nanti malah menjadi. Jadi kalau misalnya kamu gatal jangan digaruk gitu. Kalau emang udah kerasa ada gangguan, nanti tambah bentol, kali gata gitu kan karena kita mempertajam situasinya. Ya nggak usah dipertajam. Gatal-gatal mah wajar gitu. Kita juga kalau berantem ya wajar lah kalau kita ketonjok mah pasti gitu. Yang nonjok juga sakit kan tangannya. Ya jadi kalau ada nih santet gitu, teluh dan segala macam, apa nggak sakit juga mereka gitu? Nggak sakit. Mereka mesti bangun tidur, nyiapin susuguh gitu untuk menghancurkan kamu. Gitu. Sementara kamunya di sini tuh banyak beramal, kamu banyak bermunasabah diri gitu, apa nggak kenapa-kenapa kan? Jadi apa yang kamu lakukan selama ini berbagi sama orang-orang itu ada manfaatnya dong. Iyalah, semua ada catatan. Banyak sih orang yang salah sedikit ngutuk banyak gitu. Aku kutuk kau gitu. Banyak ya seperti itu tuh seluruh dunia juga ngomong begitu-begitu. Kita juga kalau sedih-sedih dikit ya hati kita suka meraung-raung ya sama. Tapi kan sebetulnya kutukan itu kan em, ada yang orang bisa ngelepasin kutukan itu ada yang minta bantuan. Ya selagi masih ada orang yang bisa bantu ya minta tolong. Kalau kita mau di alam kubur ya nggak ada yang nolong. Mau ke siapa yang nolong? Jerit-jerit juga nggak ada yang mau nolong. Kecuali amal ibadah kamu yang menerangi kamu gitu kebaikan kamu. Mungkin dengan berbagai macam gangguan-gangguan yang membuat kamu di sini banyak dirugikan secara finansial, batiniah dan segala macam itu kan amal kamu tuh tambah banyak. Justru banyak sih orang yang ibadahnya gitu setiap hari nggak selesai-selesai gitu ya. Banyak banget gitu kebaikan-kebaikan gitu. Tapi kalau kita dijolimi malah kebaikannya tambah 7 kali lipat sebetulnya. Jadi makasih yang udah menzolimi kadang dosa kita tuh habis kalau dimakan sama dia, itu diambil sama dia. Justru ngutuk gitu ataupun melakukan kezoliman gitu itu tuh dia sedang mengumpulkan um, api gitu nanti gitu di akhir. Teriak-teriak mau kemana minta tolong gak ada yang nolongin. Berapa tahun sih hidup di dunia? 70, 80 gitu. Belum tentu juga dikasih tobat kalau nggak minta tobat sama Allah ya. Jadi kalau seandainya keburukan banyak dilakukan oleh orang-orang yang dolim sama kamu, kamu tuh harusnya kasihan sama dia. Ini gimana kalau seandainya lagi nyantet mati gitu? Sesak napas karena terlalu bersemangat kan bisa. Enggak. Ilmunya pindah ke kamu. Ya. Kamu babak belur gitu. Kamu jadi deket sama malaikat. Ya kan? Kamu jadi bisa
menganalisa, Marisa teh aku tuh pernah diganggu ya, aku mah gini yo. Terus aku tuh bisa ngelihat hal-hal yang goib. Untuk orang yang pengen ngelihat hal goib itu ya, dia mesti puasa itu. Kamu udah dikasih sakit gitu, batin hancur bener-bener gitu. Itu dikikis ya. Sehingga kamu tuh bisa tembus ke alam lain. Jadi aku sih ngerasa ketika kita berpikir bahwa oh ya udah semuanya itu hikmahnya banyak ya. Kalau kita mau terbuka gitu. Makanya pikiran-pikiran negatif itu kalau kita jawab gitu ya. Dengan cara apapun, jawab dengan doa sih. Mereka itu menjauh gitu. Apalagi kalau kita itu banyak kayak gini. Melihat keluar. Dengan pemandangan yang terstruktur tadi gitu ya di galaksi gitu. Apakah mereka itu protes? Tidak ya? Makanya nggak ada tuh katanya misalnya planet Mars pindah ke Pluto. Ke Pluto pindah deket bumi gitu. Embungan si Pluto nate marah init gitu nguriling tingkah mana ngaleungit tetap Plutonya enggak kan? Tetap aja di tempat masing-masing. Gitu. Kalau kita kan protes. Marisa nanti kamu dipindahin ya di bagian ini, langsung ngeluh, aku tuh nggak mau di situ, aku mah nggak bisa gitu, nggak bisa gitu kan, diatur sama bos terus mau, kalau nggak ya udah keluar ya, karena manusia ini memang diciptain ke alam dunia ini dengan segala keunikannya gitu ya kan, rumit itu jadi manusia itu ya. Kalau kita nurut sebetulnya lebih gampang sih. Tapi kalau nurut terus nggak rame gitu ya. Gitu kan. Karena si manusia itu setiap detik itu otaknya berkembang. Gitu. Karena kan dikasih akal sama pikiran bedanya. Jadi lebih capek daripada alam semesta. Kalau air kan cuman disuruh sama Allah tuh datang ke mana aja dari hulu ke hilir gitu. Asal turun aja dia gitu, pasti dia masuk nih. Dia mau disedot juga masuk tuh ke galon gitu, masukin ke tabung, disedot gitu dari bawah tanah, dia mau aja. Dia nggak pernah marah karena dia tujuannya emang memberikan sumber kehidupan kayak matahari juga. Karena mereka kan gak dikasih akal dan pikiran. Kalau mereka kasih akal dan pikiran, mungkin dia udah males, apalagi ngedatangin orang-orang yang berantem terus ya kan, dia nggak ngocor tuh ledeng, nggak kan, dia makhluk yang profesional. Ya udah sekarang mah mau nurut aja ya, kalau misalnya Allah tuh nakdirin A B C D, nurut ya, kadang bisa kadang enggak, karena egonya manusia itu beda-beda volumenya itu. Kecuali kalau udah dapat hidayah babak belur, hantam terus, hajar terus gitu, itu juga sebetulnya gangguan-gangguan dari alam, dari orang, dari siapapun gitu, itu untuk mengikis ego sih. Kenapa sih manusia dikasih ego? Kalau nggak dikasih ego gitu nggak bisa bertahan hidup ya kan. Tapi bagaimana ini supaya ego ini tuh memberikan hasil yang aman gitu. Jadi jangan banyak-banyak ngegunain ego, itu sedikit-sedikit aja. Kalau kamu juga minum, kalau 3 botol juga engap gitu. Jadi sebutuhnya aja weh gitu kan ya. Apa-apa juga kalau sebutunya mah gampang lah gitu, minimal ya nggak terlalu capek kan gitunya. Matahari menyinar, ada gangguan pasti ada bantuan, ada black and white. Kalau nggak ada black, nggak ada white. Kalau kamu tidak diganggu, spirit kamu nggak jalan loh. Jadi nggak ada mobilitas. Ya kumaha, kita nggak ada pilihan. Just watching for your world. Cuma nonton aja, gak usah ikutan gabung gitu. Jadi kan nggak terlalu capek, gak jadi harus pemain. Ya kita mah nonton aja gitu.
pikiran alam bawah sadar yang kiri yang kanan gitu lagi ngomong gitu. Oh, mereka itu makhluk hidup yang diciptakan nama Allah ya untuk melengkapi kehidupan kita. Oh, ya. Ternyata mereka itu hidup ya, sampai kedengaran gitu, lagi recok di pikiran. Ya, tapi kita nggak usah mengambil bagian-bagian yang tidak mudah gitu. Disortir aja yang bisa ya ambil, yang nggak bisa nggak usah kayak gitulah. Ya, ini juga membantu kamu untuk tidak terlalu mengambil pusing masalah yang memang bukan waktunya sekarang. Misalnya udah dipikirin dari sekarang ya juga ngapain. Pikiran sebagai asisten pribadinya kamu juga asistennya kasih tahu, kamu nggak usah ngingetin gitu. Aku udah tahu, bilang aja begitu. Karena kekhawatiran diri kamu gitu, takut diri kamu itu nggak maju, itu aja sih ya fungsi dari sebuah pikiran. Kita juga bisa berdamai dengan pikiran ya, dibaik-baikin aja gitu. Udah ya, aku pengen istirahat, kosongin dulu, nantilah aku pikirin ya gitu ya tentang rencana-rencana. Karena rencana kita tuh suka gagal terus ya, karena terlalu banyak rencana, padahal Allah udah merencanakan semuanya gitu. Ya itulah uniknya menjadi seorang manusia ya, yang kadang banyak yang pengen milih milih jadi burung kan gitu ya, bisa terbang. hmm, ada yang Marisa, aku mah kayaknya mending jadi air gitu. Banyak sih yang curhat gitu, banyak yang curhat Marisa kayaknya seneng ya kalau jadi gajah gitu. Ada sih, beda-beda sih orang-orang gitu. Kadang aku juga suka ketawa gitu ya, sampai ngerasain beban juga bahagia gitu. Karena setiap kebahagiaan dan kesulitan itu lebih banyak kemudahan sih gitu. Kita masih banyak orang di sini, masih banyak psikolog gitu yang kita bisa curhat gitu. Kebayang kalau nggak ada Allah, nggak nyiptain itu yang namanya psikologi, ilmu-ilmu kedokteran secara psikologi ini gimana gitu. Jadi alam semesta itu udah tercipta semua sedemikian rupa. Kamu tinggal milih mana yang kamu butuhin. Sesuai sama budget, jangan melebihi kemampuan. Ya. Oke. Ada huruf H, U, A, hua, X. Kamu kalau lagi apa tuh? Kalau pagi-pagi mah kalau bangun tidur teh, helai tahu, jangan terlalu besar ya. Biasa aja. Ya, jangan kayak udah dipaksain banget gitu. Ya, sambil kesel, bener-bener kesel dalam hati, jangan lah, harus. Kamu juga kalau nguap gitu, ya sederhana aja sesuai amarahannya kamu. Jangan melebihi. Apa-apa juga udah disetting. Itu mulut buat makan, rangka ini buat nguap, biar kamu tuh uratnya pagi-pagi tuh bangun tidur tuh nggak tegang. Semuanya udah ada fungsi-fungsinya gitu ya. Kalau kita mau berpikir sih, karena aku juga kalau lagi nggak bisa mikir gitu, aku apa ya yang bisa aku syukuri hari ini. Oh, aku masih punya abah. Emak udah nggak ada, aku masih bisa minta tolong sama abah. Ada anak aku gitu, kalau sekali-kali aku nggak bisa keluar, aku bisa nyuruh anak aku gitu. Aku masih banyak saudara, masih banyak relasi. Itu sih ya, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain, sahabat, teman, keluarga gitu ya, yang bisa, yang sefrekuensi gitu. Banyak yang tidak sefrekuensi juga, ya udah gitu. Emang bukan frekuensi kamu. Kan kamu tinggal milih di antara 1.000 orang itu ada satu yang murawiri dalam kehidupan kamu. Itu karena memang Allah udah nuruninnya ke kamu. Kamu juga untuk nemenin dia bisa aja. Seperti itu, ya. Oke, di sini tuh kamu ada huruf yang huruf vokal ya di sini ya. Kamu orang yang bisa menjadi seseorang ahli komunikasi sih aku lihat ya. Kamu tuh tegar di sini tuh.
tegar kamu tuh orangnya ya. Kamu orang yang suka bangun pagi juga di sini. Orang yang di sini tuh bener-bener pengen ngebahagiain orang lain. Ada rezeki kamu berbagi semampunya kamu. Nah, itu yang disukai sama alam semesta. Ya, tanpa ada pemikiran yang untuk memberikan sesuatu tuh kita dapat apa gitu. Itu mah bebasin lah. Sedih kasihnya aja weh gitu. Nggak ada target. Jangan mentargetkan alam semesta. Karena udah semua kenapa dihidupin pasti mau dikasih makan dong. Pasti ada jalannya, caranya gitu. Rezeki itu masuk bisa melalui apa aja, dari teman, dari ada yang ngajak kerja gitu. Ya, tiba-tiba ada kabar yang tidak disangka-sangka gitu. Gitu. Ada yang hasil kerja, ada ya juga hasil kerja yang kerja semesta ada. Dari kebaikan yang kamu berikan gitu, itu kerja semesta. Ya. Oke, di sini ada cinta ya. Ada sebuah, tapi ada cinta yang gengsi gitu. Ada orang yang cinta sama kamu tapi gengsinya auzubillah ya. Ini ada tentang Potter gitu, berhubungan dengan Harry Potter ya. Kamu di sini adalah orang yang cerdas dan pendiam. Karakter Virgo mungkin di sini ada beberapa kayak Harry Potter ya. Orangnya nggak banyak ngomong tapi dia kerjanya luar biasa. Mungkin juga bisa mewakili dari zodiak ini ya. Kamu itu punya postur tubuh yang raganya kamu tuh gagah gitu ya. Penampilan kamu tuh kalau misalnya pakai baju apa-apa tuh pantas ya. Dan kamu juga di sini orangnya suka nyimpen ya, nyimpen memori. Jadi kalau seandainya kamu pernah disakiti itu, kamu tuh nggak akan ngelupain sampai kapanpun gitu. Tapi kamu nggak punya rasa dendam sih, tapi kamu akan selalu ingat gitu ya, seperti itu ya. Oke. Ada di sini yang deg-degan, lagi mau menunggu keuangan karena setelah Lebaran itu semua mengalami ya agak lambat gitu ya. Itu proses karena ini ada IRD, ada bentuk dari IRD, ARD, ADR, IDR itu money transferan ya, yang mungkin di sini banyak banget yang join usaha yang berhutang mungkin sama kamu, ya mudah-mudahan bisa dibayar lah gitu ya, karena udah masuk kode semestanya ya. Kesadaran akan kodenya ini ya mudah-mudahan masuk ke alam bawah sadar kamu ya, untuk menambah keyakinan kamu atas diri kamu sendiri. Yakin dulu sama diri sendiri, baru semua bisa yakin masuk ke dalam jiwanya kamu, keyakinan yang ada di luar kayak gitu ya, energi yang nanti akan bersinergi dengan diri kamu sendiri, dengan alam semesta itu ya. Gitu aja sih yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak mengerti ya. Silakan curhat. Marisa, kamu ngomong apa ya? Itu ada WA-nya. Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Virgo selanjutnya. Sukses selalu ya Virgo ya. Thank you. Dadah.